Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan muliakan Bapak Wakil Bupati Wajo, dalam hal ini Bapak Haji Amran SE. Yang kami hormati dan muliakan Bapak Kiai Haji Abdul Hadi LCMA. Yang kami hormati para alim ulama, tokoh masyarakat yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Ida Royani Dawi. Yang kami hormati Bapak Lurah Sengkang. Yang kami hormati hadirin hadirat yang sempat hadir pada malam hari ini. Sejenak marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita masih sempat diberikan kesehatan untuk bersama-sama hadir dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diselenggarakan oleh Panitia Pembangunan Masjid Nur Ida Royani Dawi. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas beliaulah kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengisi waktu, marilah kita mulai acara ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Menginjak pada acara kedua, pembacaan ayat suci oleh Al-Quran oleh Muhammad Wasiatul Akmal. Kepada Adinda, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi melancarkan peringatan Maulid Nabi Muhammad pada malam hari ini. Melangkah pada acara selanjutnya, sambutan oleh Ketua Panitia, dalam hal ini Ibu Haja Ida Royani Dawi. Dengan hormat disilahkan. Tabe Maraja.
Sebelum saya memulai kata sambutan, saya minta keikhlasan untuk membacakan Al-Fatihah untuk kedua orang tua kami, Ibunda yang tercinta, almarhumah Haji Pinian Dawi Baba Andi Lesang, juga Bapak Haji Dawi Sindring bin Sindring. Al-Fatihah. Kami juga minta keikhlasannya untuk membacakan kedua mertua kami, Ibunda yang tercinta, almarhumah Haji Saka bin Ganjeng. Juga mertua kami yang tercinta, Bapak Haddad binti Leddo. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa hadir di dalam masjid ini guna melaksanakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kehadiran tak semua Allah memberikan hidayah dan menambah wawasan keislaman kita. Semoga kita selalu istiqamah di jalan Allah. Dan marilah kita kirimkan selawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga balasan salawat kita sama-sama mendapat syafaat dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Sehingga kita masuk surga Jannatul Naim. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, kepada para jamaah Majelis Taklim Masjid Nurdin Dawi, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas partisipasinya, sehingga acara ini berlangsung dengan baik. Kepada para undangan, saya mohon maaf apabila di dalam acara ini, mulai dari pengedaran undangan sampai terlaksananya undangan sampai selesai nanti, apabila ada yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Demikianlah kata sambutan kami. Wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Panitia atas sambutannya. Acara selanjutnya, sambutan oleh Bapak Wakil Bupati Wajo, dalam hal ini Bapak Haji Amran SE. Waktu dan tempat disilahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua diberikan nikmat, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW tahun 2022 1444 Hijriah. Sedikit, tentu saya sebagai pemerintah, saya bukan pembawa hikmah. Nanti sebentar Pak Kiai akan membawakan hikmah Maulid kepada kita semua, mohon untuk diperhatikan. Saya di sini sebagai pemerintah, tentu saya akan singgung masalah pembangunan, terutama di mana? Terutama di Kecamatan Tempe. Karena Tempe itu adalah ibu kota Kabupaten Wajo, tepatnya di
kota Sengkang. Masih banyak problem yang harus kita selesaikan di kota Sengkang. Apa yang paling mendesak di kota Sengkang? Di Tempe, yang paling mendesak itu adalah air. Waye, iya sesoka tiap hari di WAK itu masalah air masyarakat Sengkang. Pak Wabu maluga si waye, Pak Wabu desina lari, katona makada. Yang penting lari je, namun maluga. Yang penting lari. Nah itulah yang menjadi cambuk saya bersama dengan Bapak Bupati. Saya sekuat tenaga bersama dengan Pak Bupati, mudah-mudahan di tahun 2024 infrastruktur air kita khususnya di Kecamatan Tempe itu bisa tergantikan. Kami akan mendapatkan anggaran sebesar 200 miliar dari pemerintah pusat. Masih banyak hal-hal yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, akan tetapi waktulah yang membatasi kita. Kita akan mendengarkan hikmah Maulid dari pembawa hikmah pada malam hari ini. Tentu saya ucapkan banyak terima kasih kepada panitia dan mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang berbahagia, acara selanjutnya hikmah Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Bapak Kiai Haji Abdul Hadi LC.MA. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan biha nufus mutmainnah wa hiya liqailiha minan nari junnah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi rafa'a al-farda was sunnah wa sar'ahu wa sanna wa ala alihi wa ashabihi alladhina amatul bid'a wa ahayyu sunnah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahu wa sadaqa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ibu dan bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak kala baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dilahirkan oleh ibundanya yang bernama Siti Aminah, maka ketika itu pembantu ataupun budak daripada Abu Lahab melaporkan atas lahirnya baginda kita Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapakah nama budak dan pembantu Abu Lahab yang memberikan satu berita tentang kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membuat Abu Lahab itu bergembira dan tiap-tiap hari Senin diringankan daripada azabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dari jempol tangannya tersebut terpancarlah susu karena gembiranya atas kelahiran baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapakah budak yang memberitahu daripada Abu Lahab tersebut? Ada yang tahu? Ada yang tahu?
Yang kemarin kena KDRT siapa? Hafal. Itu sudah nenek-nenek. Berarti aktif di media sosial. Siapa tadi? Aki-aki juga tahu. Masih muda. Kalau yang tahu saya kasih 50.000. Mana uangnya ya? Belum dikasih sama panitia. Ada 50.000. Siapakah budak daripada Abu Lahab yang memberitahu tentang kelahiran baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga Abu Lahab tersebut bergembira atas kelahirannya? Halo? Ada yang tahu? Maju. Hah? Lesti. Bukan Lesti. Hah? Yang lengkap namanya. Siapa namanya yang lengkap? Jadi Bu. Hah? Suhaibah siapa? Ada Suhaibah penyanyi danduk tuh. Ya Saibah. Siapa? Batal sudah. Nggak jadi keluar di duit 50.000. Lumayan buat dicoto nanti. Yang memberitahu daripada Abu Lahab tentang kelahiran baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu Suhaibatul Aslamiyah. Suhaibatul Aslamiyah tak kala didengar tentang kelahiran baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam baru mau dilahirkan itu telah dibebaskan dari budak. Kemudian dia hadiahkan emas permata oleh Abu Lahab karena kelahiran seorang keponakan yang memang diharapkan oleh segenap manusia yang ada di kota Mekah ketika itu. Kemudian setelah dilahirkannya baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam, memang dalam kitab Diba karangan Ad-Diba itu telah diterangkan Al-Haditsus Sani an Atha ibn Yasari an Ka'bil Ahbab qala allamani Abi Taurata ila sifran wahidan kana yakhtimuhu sunduq kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduq falamma mata abi fatahtuhu fa idza huwa nabiyyun yakhruju akhiruz zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Al-Haditsus Sani an Atha bin Yasari an Ka'b bin Ahbab, dari Atha bin Ahbab qala allamani abi, orang tuaku mengajarkan aku tentang kitab Taurat sampai khatam. Hanya satu lembar yang tidak aku diajarkan oleh orang tuaku. Dan orang tuaku itu berkata, jangan engkau buka yang satu lembar tersebut sebelum aku mati. Pesan daripada orang tua Atha tersebut, diajarkan seluruh isi Taurat, namun satu lembar dia tidak ajarkan sehingga dimasukkan ke dalam kotak. Dan kemudian ketika ayahnya meninggal dunia, falamma mata abi fatahtuhu fa idza huwa nabiyyun yakhruju akhiruz zaman. Ketika orang tuaku meninggal dunia, aku buka kotak itu, ternyata dalam satu lembar tersebut ada seorang nabi yang dilahirkan di kota Mekah, hijrahnya ke Madinah, kekuasaannya sampai ke negeri Syam. Belum dilahirkan, belum ada cikal bakal Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut, namun telah dikabarkan di dalam kitab Taurat itu bahwa akan keluar seorang nabi
yang dilahirkan di kota Mekah, hijrah ke Madinah, dan kekuasaannya sampai ke negeri Syam tersebut. Singkat cerita, Pak, setelah dilahirkan ini Nabi, karena dalam keadaan yatim, ini Nabi memang satu kebiasaan di negeri Arab, tak kala seorang bayi dilahirkan tersebut, ada perempuan-perempuan dari pelosok-pelosok tanah Mekah tersebut menjadi ibu susu daripada bayi yang dilahirkan. Berbondong-bondong datang ke kota Mekah mencari bayi-bayi yang kehausan. Kemudian sahabat-sahabat dari yang bernama Halimatul Sa'diyah, ibu susu daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tak kalah menengok Nabi, dia tidak mau pada awalnya. Karena apa? Karena Nabi adalah keturunan dari orang yang tidak mempunyai orang tua, yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ana ibnu Dhabihaini, aku adalah anak dari dua orang yang akan disembelih. Yang pertama Ismail alaihi salam, yang akan disembelih oleh yang bernama Ibrahim alaihi salam, kemudian diganti dengan kibas yang sangat besar. Begitu pula ayahnya yang bernama Abdullah tersebut adalah seseorang yang akan dikorbankan oleh Abdul Muttalib untuk Lata dan Uzza. Kemudian dia menanyakan kepada seorang pendeta di kota Mekah bahwasanya anak ini anak satu-satunya laki-laki Abdul Muttalib yang paling ganteng, yang paling cakep, yang paling tinggi. Bahkan ketika belum menikah, 100 wanita tak kalah menatap wajah Abdullah bin Abdul Muttalib pingsan di jalanan. Sampai 10 kali dikocok, di Quran keluarlah nama Abdullah bin Abdul Muttalib, hingga dia bermusyawarah dengan pendeta di kota Mekah tersebut. Akhirnya dibayar fidyah, dibayar apa? Denda, yaitu dengan mengorbankan 100 ekor unta, sehingga Abdullah bin Abdul Muttalib tidak jadi disembelih. Makanya dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ana ibnu Dhabihaini, aku adalah anak dari dua orang yang akan disembelih. Artinya ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah keturunan orang kaya di kota Mekah. Akhirnya nih yang bernama Halimatul Sa'diyah, dia pergi meninggalkan Rasul. Namun karena malu hati dengan teman-temannya yang sudah mendapatkan bayi untuk disusui, akhirnya dia balik kembali ke rumah Siti Aminah. Diambillah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk disusui. Tak kala baru nempel, tahu nempel? Melengket kalau sini ya, melengket di dadahnya, langsung itu dadahnya besar dan mengeluarkan pancaran susu yang begitu derasnya. Diminumlah oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam susu yang memancar dari susunya Halimatul Sa'diyah. Halimatul Sa'diyah bingung, ini susu sebelumnya keluarnya sedikit demi sedikit, tak kala disentuh oleh anak ini langsung besar, kemudian memancarkan daripada susunya dan diminum oleh anak Halimatul Sa'diyah serta baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hatta ruya, sampai dia kenyang dan dia tertidur. Belum diangkat menjadi baginda Rasul, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah membawakan satu keberkahan bagi ibu susunya tersebut. Apalagi kita sebagai umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam,
Yang kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuba liman yarani wa amana bi, summa tuba summa tuba summa tuba liman lam yarani wa amana bi. Beruntunglah bagi orang yang memandang Rasul, yang melihat Rasul, yang bergaul dengan Rasul. Siapa mereka itu? Adalah para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan tuba, summa tuba, summa tuba. Beruntunglah, sungguh beruntung orang yang tidak pernah memandangku, tidak pernah bergaul denganku, tidak hidup sezamanku, tapi dia beriman kepadaku. Siapa mereka? Kita semua. Kira-kira cinta dengan Rasul? Betul? Kalau ingin mendapatkan satu kecintaan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan sekali-kali engkau itu mendapatkan satu kemuliaan hingga engkau menginfakkan apa yang engkau cintai. Sudahlah, apa-apa yang dicintai sudah diinfakkan. Betul? Betul? Kok lemes banget ya? Loyo. Biasanya kalau loyo ibu-ibu marah, Pak. Betul? Sudah dibetulin sama bapak-bapak. Ibu cinta kepada Rasul? Benar? Berapa kali berselawat dalam satu hari satu malam? Aksiru as-salata alayya yawmal jum'ah fa inna salatakum tu'radu alayya. Perbanyaklah engkau berselawat kepadaku pada hari Jumat, maka sesungguhnya selawat kamu sampai kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah Halimatus Sa'diyah menyusui daripada baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia naiki kendaraannya berupa keledai yang sangat kurus. Namun tak kalah Halimatus Sa'diyah tersebut menaiki keledainya, tiba-tiba keledai tersebut menjadi keledai yang gagah, keledai yang sangat kencang larinya. Karena apa? Karena di situ ada siapa? Ada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terus dia berjalan menuju rumahnya, dan ternak-ternak untanya serta kambingnya pun mengeluarkan air susu yang begitu banyaknya. Tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di rumahnya Halimatus Sa'diyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia, basyarun la kal basyar, manusia tapi bukan seperti manusia. Perangainya baik, akhlaknya baik, bahkan keringat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pun wanginya lebih wangi daripada minyak kasturi. Diriwayatkan ada seorang sahabat, anak daripada Ibnu Sulaim, yang bernama Anas bin Malik. Ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dia hijrah ke kota Madinah, seorang ibu yang bernama Ummu Sulaim menyerahkan putranya yang ketika itu baru berumur 10 tahun untuk menjadi budaknya, untuk menjadi pelayannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian didoakan oleh baginda Rasul, Allahumma rizukhu, ya Allah berikanlah rizki kepada Anas bin Malik ketika itu. Selama 10 tahun dia berkhidmat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah tidak pernah marah, tidak pernah menghardik, tidak pernah mengomel, tidak pernah ngomel.
tidak pernah banyak bicara. Kalau kata orang sini, menenaklah banyak bicara. Betul Pak Wakil. Menenaklah banyak bicara. Tidak pernah banyak bicara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak menyebalkan dalam tindak tanduknya ketika yang bernama Anas bin Malik menjadi pelayannya, berkhidmat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Alaknya begitu baiknya karena apa? Karena Rasulullah basyarun la kal basyar, manusia tapi bukan seperti manusia. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Qul innama ana basyarun, katakanlah sesungguhnya itu aku adalah manusia biasa tetapi diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu bagusnya. Memang yang pertama kali tak kala Allah mengutus baginda Rasul, Rasulullah mengatakan innama buistu li utammima makarimal sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bagaimana akhlak kita sekarang ini? Bisakah kita mencontoh daripada akhlak baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam? Paling tidak bagaimana kita itu mempunyai akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan sholat yang 5 waktu. Kan banyak Pak saudara kita sholatnya hanya seminggu sekali. Ada yang begitu? Ada. Sholatnya seminggu sekali. Karena apa? Malu kalau dilihat tetangga nggak sholat Jumat laki-laki. Ada juga saudara kita yang sholatnya setahun 2 kali. Idul Fitri sama Idul Adha. Kalau Idul Fitri dia nangis duluan. Puasa tidak, tapi nangis paling kencang. Bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Maka jangan salahkan kita apabila nanti kelak di yaumil qiyamah kita itu akan digeser, akan dibawa ke dalam neraka sakor oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma salakakum fi sakor? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nahudu ma'al khaidin, dalam surat Al-Falaq. Ma salakakum fi sakor? Kenapa engkau itu digiring ke dalam neraka sakor? Qalu, mereka berkata, lam nakum minal musallin, kami tidak pernah sholat. Tidak pernah. Kalau keluar rumah sih pakai peci haji, pakai peci. Sholatnya cuma seminggu sekali. Sholat apa? Sholat Jumat. Kalau mati jadi imam. Kalau dia sudah meninggal dunia, dibawa ke masjid jadi imam dia. Kenapa? Karena imamnya di belakang dia. Betul? Selama hidupnya tidak pernah ke masjid, tapi tak kala dia meninggal dunia ingin dibawa ke masjid, langsung dijadikan imam di depan. Betul? Ada yang begitu di sini? Ada? Ada? Insya Allah di Kabupaten Wajo, alhamdulillah semuanya orang-orang alim, orang-orang alim, semuanya masjid alhamdulillah penuh sampai keluar-luar. Penuh sampai keluar-luar kalau hari Jumat. Pak, mau sakaratul mautnya enak? Tadi
Ini ketua panitia mengatakan kalau kita ingin sakaratul mautnya enak, baca kalimat tauhid la ilaha illallah. Saya teringat ketika saya baca satu kitab, yang mana kitab tersebut yang bernama Tanwirul Qulub karangan Ali Kurdi, itu mengatakan warid yaruddu alal qalbi fi an kasfi asrari zati wa anwariha fayadhisu al jawari fayahtazu ar-ra'su wal badan. Saya ingat ketika ketua masjid mengatakan seperti itu, ketua panitia peringatan maulid tersebut, saya terngiang-ngiang. Oh, ini Alil Kurdi mengatakan dalam satu kitabnya yang bernama Tanwirul Qulub, warid yaruddu fi qalbi an kasbi anwari asrari dzati wa anwariha fayadhisul ruh wal jawari. Warid, orang yang berzikir, tak kala dia mengucapkan zikirnya masuk ke dalam relung-relung hatinya, masuk ke dalam hatinya dan jiwanya, fi kasbi asrari dzati, untuk membuka rahasia-rahasia Tuhan serta cahaya-cahaya ketuhanan yang ada di dalam hatinya, maka dia akan bergerak seluruh anggota badannya, kepala dan badannya tanpa disadarinya. Karena apa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Pak kalau sudah cinta, dengan dia bertauhid, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena begitu cintanya, begitu asyiknya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka akan bergoyang kepalanya, bergoyang badannya, seperti jamaah-jamaah yaitu ahli Naqsabandiyah, tak kala dia mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, bergoyang. Karena apa? Asyik. Contohnya tidak usah jauh-jauh Pak. Kalau ada pesta, ada organ tunggal, kita cinta sama dangdut, ini kaki goyang tidak? Halo? Bu, badan kita goyang tidak Bu? Kemarin itu di lapangan Merdeka ada penyanyi dari Jakarta. Siapa namanya? Siapa? Hah? Rizky Ridho. Rizky Ridho berarti nonton. Ketika dia bernyanyi dangdut, kita datang dan melihat, goyang nggak Bu? Alhamdulillah, ngaku. Berarti ibu cinta sama musik. Kalau saya tanya sehari semalam mengucapkan kalimat tauhid berapa kali? Halo? Halo? Sehari semalam kita mengucapkan kalimat tauhid berapa kali? Katanya kita ingin dicabut nyawanya oleh malaikat maut yang bernama Israel dengan santai, dengan nikmat. Yuk kita perbanyak kalimat tauhid. Karena apa? Dalam satu kitab yang bernama At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah karangan Al-Qurtubi, itu diterangkan bahwasanya tak kala manusia dicabut nyawanya oleh malaikat maut, sakitnya melebihi daripada kambing dikuliti hidup-hidup. Tahu nggak dikuliti? Hah? Dikupas kulitnya. Kambing dikupas kulitnya dalam keadaan hidup, itu lebih sakit nyawa kita diambil oleh malaikat maut. Itu kambing hidup Pak, kulitnya dikeset. Apa di sini bahasanya Pak? Hah? Wah, didulang. Gimana tuh? Ya baik, didulang. Hah? Ya sudah lah, ngerti semuanya itu. Ya.
Sudah ngerti semuanya? Itu kambing hidup-hidup dikuliti, lebih sakit nyawa kita dicabut oleh malaikat maut. Nah, kalau malaikat Israel itu mencabut nyawa kita, dingin seluruh badan kita. Kalau kita lihat saudara kita yang sedang sakaratul maut, sakarat artinya apa? Mabuk. Mabuk dalam kematian. Dia sakarat di atas tempat tidurnya, kita lihat bagaimana dia merasakan tak kalah nyawa dicabut oleh malaikat maut tersebut. Seram, Pak. Kalau kita lahir, orang di sekitar kita akan bergembira, kata Imam Syafi'i, waladatka ummuka bakian wan nasu hauluka yadhakuna surur. Tak kala engkau dilahirkan oleh ibumu, engkau menangis, orang-orang di sekitarmu akan tertawa bergembira. Tak kala engkau dicabut nyawanya oleh malaikat maut, engkau merasakan sakit, di sekitar kamu akan menangis menyaksikan engkau sedang dicabut nyawanya. Apa kita tidak takut, Pak? Kita bersyahadat, kita berzikir, kita bertahmid, kita bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala, itu untuk apa? Menambah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam satu kitabnya yang bernama, saya lupa nama kitabnya itu, dia mengatakan wa kullama kasurat al-aurat kasurat al-mawajid. Tak kala manusia itu memperbanyak zikirnya, memperbanyak wiridnya terhadap Allah Subhanahu wa taala, qawiyat al-mawajid, maka cinta kasihnya kepada Allah akan semakin kuat. Semakin kuat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa zikir tersebut? Bukan kalimat la ilaha illallah, yaitu pelaksanaan ibadah salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa? Bentuk akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat maknaha adzikru. Salat itu adalah ingat. Tetapi dalam istilahnya dikatakan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim bisaro itu mahsusatin. Yang dikatakan sholat itu zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sekarang ini baru melaksanakan sholat tapi belum mendirikan sholat. Pak, sudah mendirikan sholat? Betul? Pernah berbohong? Pernah bohong, Pak? Berarti kita belum mendirikan sholat, baru melaksanakan sholat. Kalau kita sudah benar-benar mendirikan sholat, insya Allah di atas dunia ini tidak ada kejahatan, tidak ada orang yang korupsi. Toh banyak orang yang korupsi sekarang ini, titelnya haji, titelnya profesor, tapi dia itu berkorupsi di tengah-tengah masyarakatnya. Betul? Banyak tidak? Karena apa? Karena belum mendirikan sholat. Diam. Serangan pajak. Itu dulu 10 November perang di Jogja, serangan, Pak. Tapi sekarang alhamdulillah pakai duit. Jangan sekarang ini, Pak. Allah itu kalau ingin menghancurkan seorang hamba, bukan dibakar rumahnya oleh malaikat, tidak. Kalau Allah ingin menghancurkan umatnya dan hambanya, menghancurkan seorang hamba, Allah tidak akan membakar rumahnya, Allah tidak akan menghabiskan harta bendanya. Tetapi bagaimana Allah menghancurkan seorang hamba? Ditarik sifat malunya dalam dirinya. Kalau sudah sifat malu dalam dirinya ditarik, maka orang tersebut tidak akan mempunyai amanah.
Kalau amanah sudah hilang dalam dirinya, maka akan timbul yang namanya khianat. Kalau sudah dia itu berkhianat, apapun yang dia kerjakan adalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Betul? Banyak yang begitu. Di mana? Di sini sih enggak. Di sini sih enggak, insya Allah. Saya ini wakil bupati jadi bupati nanti, amin. Ya Robbal. Kayaknya ada yang sentimen, enggak amin nih. Ya Pak Wakil ya. Mau jadi bupati kan? Amin ya Robbal. Alhamdulillah nanti saya diuploadin 10 juta. Saya dukung sekarang. Kan lumayan buat di Jakarta. Nanti ditanya nomor rekening saya sama bupati. Tenang aja. Bapak Bupati, ya. Tadi dananya 52 miliar. 20%-nya berapa? Ya 10 juta sih kecil. Gak? Alhamdulillah. Kita doakan hatinya digerakkan oleh Allah Subhanahu. Enggak Pak Wakil, enggak. Jangan dipikirin, udah nunduk aja Pak Wakil. Ibu dan Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah salah satu contoh bagaimana kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan satu kewajiban kita sebagai komunikasi kita kepada Allah tiap harinya, yaitu melaksanakan yang namanya zikir, melaksanakan ibadah sholat walaupun kita belum bisa untuk menegakkan sholat. Kalau kita sudah menegakkan sholat, tidak ada tuh tipu-tipu di pasar, timbangan dikurangi, tidak akan ada. Kalau kita benar-benar mendirikan sholat, insya Allah tidak ada yang namanya tabrakan setiap hari. Kalau kita benar-benar mendirikan sholat, insya Allah ini namanya Kabupaten Wajo, seluruh warganya makmur, gemah ripah, roji, nawi. Karena apa? Karena kita baru melaksanakan sholat. Kalau kita mendirikan sholat, dikatakan dalam satu kitab satu buku yang bernama Menyalahkan Orang Sholat yang dikarang oleh Muhammad Isa tersebut, ketika kita berwudu itu adalah perencanaan hidup. Kita sholat itu adalah tujuan hidup. Doa itulah apa? Hasil daripada hidup. Saya mau tanya sekarang ini, Pak, kalau Bapak wudhu bacanya apa? Atau cuci tangan? Waktu cuci tangan bacanya apa? Halo? Ketika kita berwudhu cuci tangan bacanya apa? Hah? Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan mau makan. Ini mau cuci tangan ketika kita berwudu. Sudah berapa tahun berwudu? Sudah berapa tahun berwudu? Saya sudah 52 tahun ini sekarang. Berarti saya berwudu sudah berapa tahun? 47 tahun. Ketika kita berwudu Pak, kita baca Allahumma a'ti kitabi biyamini wala tu'ti kitabi bisyamali. Ya Allah, berikanlah kitabku dari sebelah tangan kananku dan jangan engkau berikan kitabku dari sebelah kiriku. Itu ketika kita berdoa. Ketika kita membasuh muka, apa yang kita baca? Nawaitu dibaca. Dalam kitab Fathul Qari yang dikatakan niat itu muqtarinan bi fi'lihi, beriringan dengan fi'ilnya, dengan perbuatannya. Artinya apa?
kita itu mengucapkan niat di dalam hati. Kalau kita mengucapkan niat di mulut kita, namanya qasdu ta'yin dalam ilmu fikih. Qasdu ta'yin artinya menyengajakan mengucapkan satu kalimat yang pendek ketika kita itu berwudu. Kita mulai cuci tangan, kita sudah baca tuh nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar lillahi ta'ala. Baru kita membasuh muka, kita ucapkan apa di dalam hati kita, muqtarinan bifi'lihi, kemudian kita baca Allahumma bayyid wajhi kama tubayyid awliyaika wa nabiyyika wa la tusawwid wajhi kama tusawwid a'daika yaumal qiyamah. Ya Allah, bersihkanlah wajahku, putihkanlah wajahku sebagaimana engkau memutihkan wajah para nabi-nabimu dan para anbiya dan wali-walimu. Janganlah engkau hitamkan wajahku sebagaimana kau hitamkan wajah musuh-musuhmu pada hari kiamat. Kita baca kalimat tersebut tiap-tiap hari. Insya Allah nanti ketika kita sakaratul maut, kita bisa membaca kalimat la ilaha illallah. Karena apa? Karena umat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seluruhnya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu dan bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama, bagaimana kita itu menerapkan nilai-nilai akhlak baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, akhlak kepada Allah. Yang kedua, bagaimana kita menerapkan akhlak kita, akhlak baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah keluarga kita. Di tengah-tengah keluarga kita. Kalau anak-anak zaman dahulu, Pak, itu kalau diperintah sama orang tuanya manut atau manut. Apa manut bahasa Inggrisnya? Diikuti atau tidak diikuti? Kalau diperintah sama orang tuanya anak zaman dahulu, jangankan diperintah, dikedipkan mata sudah takut memandang orang tuanya. Tetapi sekarang ini, jangankan dengan kedipan mata, dengan kata-kata pun mereka seolah-olah lebih pintar dari orang tuanya untuk membalikan perkataannya. Betul. Banyak seperti itu. Didik anak-anak kita. Pertama, pendidikan akhlak tersebut yaitu ketika anak-anak kita berumur 7 tahun, maka perintahkan mereka itu untuk melaksanakan ibadah sholat. Muru auladakum idza balagu sab'a wadribuhum idza balagu 'ashar. Perintahkan anakmu untuk melaksanakan ibadah sholat pada umur 7 tahun dan pukullah dia ketika mereka itu berumur 10 tahun. Karena apa, ibu dan bapak sekalian? Kalau anak-anak kita tidak didik dengan nilai-nilai agama, nanti di yaumil qiyamah itu anak tersebut akan protes kepada kita semuanya. Kita lagi enak-enakan dengan istri kita, Pak, dengan bidadari-bidadari kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dikatakan dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu diterangkan bahwasanya setiap laki-laki yang soleh akan mendapatkan 40 bidadari di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Dipeluk satu, semuanya terasa dipeluk. Itu kalau di surga. Umur kita semuanya mudah belia, 20 sampai 25 tahun lagi sedang gagah-gagahnya. Ya Allah ya Karim. Siapa yang mau masuk surga duluan? Halo? Pak, ada yang mau masuk surga duluan? Ada tidak? Mau masuk surga duluan? Mau? Siap mati besok? Katanya mau masuk surga duluan.
saya telepon malaikat Israel. Itu anak kita akan protes kepada kita. Dia mengatakan, ya Rabb, khudh hadzal fulan fa innahu lam yu'allimni haqqa dinik. Wahai Tuhanku, ambil itu si fulan, sesungguhnya dia tidak pernah mengajarkan tentang nilai-nilai agamamu ya Allah. Berat Pak jadi seorang bapak, jadi orang tua. Jangan kita dijadikan contoh kepada anak-anak kita. Ketika kita perintahkan anak kita, nah pergi ke masjid, bapak nonton bola di televisi, banyak yang begitu. Anak di pesantren ini, bapak main gaple. Main gaple apa sih? Main domino. Main domino, ada pesta, main domino. Kalau tidak pakai duit pun itu hukumnya haram. Hukumnya tidak diperbolehkan. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, siapa orang yang main domino bagaikan orang yang mandi di kubangan babi. Mau gitu? Halo? Ini main domino pakai peci haji. Kalau sudah kalah nih peci haji, miring dia. Kalau sudah pusing, ini peci bukan ada di kepala lagi, ada di dengkul. Main mantu sama mertua, mertuanya disumpahin mati. Balok 8, balok 6, waduh mati, bener-bener mati ini saya. Disumpahin sama mantunya, mati. Waduh. Kalau sudah pusing begitu Pak. Ini kan banyak orang yang main yang namanya domino itu pakai apa? Pakai kopi ya. Betul. Kalau sudah pusing gimana Pak? Miring begini. Ini pusingnya baru sedikit. Baru sekali dia. Pusingnya sedikit. Kalau sudah 2 kali pusing, mulai 3 kali pusing, bagaikan perahu bugis begini. Seperti jangan, walaupun kita tidak pakai uang, walaupun kita itu tidak pakai hukuman, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Bagaikan apa? Bagaikan seorang manusia yang mandi di kubangan babi. Babi, bukan bakmi. Bilang bakmi lagi. Bawi. Jadi babi nggak paham? Paham? Ini pernah Pak saya berangkat haji Pak. Ini Pak Wakil, saya berangkat haji. Ini dalam kamar ada 7 orang. 7 orang, dia bilang begini, kita sekamar 7 orang sudah sempit, ditambah 1 jadi lapang. Lapang kan bahasa Indonesia luas. Dia bilang ditambah 1 jadi lapang. Ini kadang-kadang yang tidak ada N-nya ditambah N, yang tidak ada G-nya ditambah G. Jadi pergi haji Pak tahun 2002 itu hotel saya di Zamzam Tower. Di Zamzam Tower tingkatnya tingkat 12. Sama orang Bugis. Ya berkata begini, alhamdulillah ya, kenapa? Kita 1 kamar 7, terus 1 kamar 7 saja sudah sempit, ditambah 1 jadi lapang. Saya bingung kenapa jadi lapang, maksudnya jadi 8, oh begitu. Ya, lapang itu luas tuh bahasa Indonesianya. Saya bingung sebagai pembimbing ibadah. Ya Allah ya Karim, tambah 1 jadi lapang. Sampai di mana tadi? Ya, akhlak kita, akhlak anak kita tuh di dalam keluarga perintah mereka sholat. Begitu pula akhlak seorang suami terhadap istri. Kita contoh baginda kita Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan istrinya paling tidak ada 11 orang, ya 11
11 orang, tapi akhlak istrinya semuanya akhlaknya akhlak mahmudah, akhlak yang baik. Kalau mereka mau tidur duluan, mau tidur lebih awal, ini istri berkata kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, adakah engkau berhajat atas diriku malam ini?" Dia menawari kepada Rasulullah istrinya, Pak. Ditawari, mau nggak malam ini? Begitu dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, adakah engkau punya hajat terhadap diriku malam ini?" Kalau kata Rasulullah tidak ada, tidur istri-istri kita, tidur semuanya istrinya. Kita di sini sudah pengen, istri tidak mau. Betul? Betul nggak? Udah kepala puyeng, kita pengen, nggak mau lagi dia. Boro-boro ditawarin. Dia bilang begini, belum waktunya. Belum waktunya. Kapan waktunya? Nanti seminggu lagi. La ilaha illallah. Bagaimana akhlak seorang istri terhadap suami seperti itu? Ada backsound. Ada backsound. Sudah begitu menenak lada. Kan jadi kiranya apa? Mak kareng lada. Mak kareng lada jadinya kita. Udah banyak ngomong, nyebelin lagi. Nggak, insya Allah istri di sini semuanya soleha, Bu. Soleha. Kalau suaminya ingin, nggak pakai ingin, ditawarin suruh keluar kamar. Ya, insya Allah semuanya soleh. Itu istrinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Begitu pula baginda Rasul, akhlak kepada istrinya pun seperti itu. Dia berputar dari rumah ke rumah, dari kamar ke kamar, karena istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berdampingan seluruhnya. Ini makam Rasulullah, tempat kamar dengan Siti Aisyah, kemudian kamar satu lagi, kecuali Maria Kiftia, kamarnya itu ada di mana? Ada di Masjid Quba. Makanya setiap hari Sabtu Rasulullah itu menghadiri Masjid Quba dalam rangka menengoki ataupun menjenguk daripada istrinya yang bernama Maria Kiftia. Ini Rasulullah datang setiap kamar istrinya, dikasih kurma, dikasih kurma. Tuh akhlak Rasulullah bagusnya bukan main. Dikasih kurma, dia mengatakan kepada Siti Aisyah, "Wahai Siti Aisyah, engkau istri yang paling cantik dan paling aku sayangi." Dikasih kurma, jangan bilang siapa-siapa. Dikasih kurma. Kemudian istri yang satu juga yang namanya Saudah dikasih satu kurma, walaupun umurnya sudah tua, hitam lagi. Dia bilang, "Engkau Siti Saudah, istri yang paling aku cintai dan paling cantik, yang bisa aku tertawa kepadamu." Dikasih kurma satu, jangan bilang istri saya yang lainnya. Terus dia berputar. Akhirnya istrinya dikumpulkan semuanya, tersenyum. Kepada siapa? Kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena dia itu mengantongi daripada kurma yang diberikan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tersenyum semuanya. Alhamdulillah, saya saja yang dibagi kurma oleh Rasul. Ternyata semua istrinya dibagi kurma. Jadi semuanya tersenyum terhadap baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah akhlak baginda Rasul untuk menghibur istri-istrinya. Begitu Pak ya? Begitu. Alhamdulillah kita sih cuma satu Pak istri. Satu juga ribet ngurusnya. Udah satu aja, nggak usah banyak-banyak. Nggak usah banyak-banyak, satu nggak habis. Saya cuma takut aja nanti pulang-pulang nggak dikasih, saya jualnya satu gitu.
Hah? Alhamdulillah saya sudah jadi orang wajib sekarang. Karena mertua saya almarhum almarhumah Haji Dawi. Bengong aja Pak. Bingung ya sama saya ya. Jadi alhamdulillah saya sudah jadi orang wajib. Ini masjid kakak ipar saya. Alhamdulillah saya jauh-jauh dari Jakarta kemari Pak. Dari Jakarta mabok lagi. Naik mobil mabok. Kayak orang dulu. 6 jam naik mobil dari Makassar kemari. La ilaha illallah, nggak bisa ngelihat jalanan. Merem aja matanya semerem. Sampai di Hotel Ayu merem. Kenapa? Takut mabuk lagi. Tapi alhamdulillah di sini saya bisa silaturahim dengan masyarakat Wajo yang agamis semuanya. Alhamdulillah semuanya pada hafal Quran. Hafal Quran. Nggak tahu isinya saya. Hafalnya kalimat Quran. Nih saya kasih undian lagi satu nih, saya belum teruskan nih. Ya, akhlak siapa? Akhlaknya seorang perempuan terhadap suaminya dan suami terhadap istrinya. Nanti saya kasih lagi contoh yang menarik. Saya mau tebak-tebakan sekarang ya. Di sini kan di Kabupaten Wajo dan Makassar, kalau kita akan menikah itu ada yang namanya malam mapaci. Apa itu? Ya, mapaci, makai pacar. Nah, ketika malam mapaci tersebut, baik mempelai wanita dan mempelai pria itu disuruh membaca Al-Quran. Itu sudah mantap banget. Karena apa? Kunci kita berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu membaca Quran. Nah ini Pak, di kampung saya di Jakarta. Saya orang Betawi asli yang punya Monas. Tapi setiap tahun kebanjiran. Nah di sana itu ada seorang pria namanya Abdul Hadi. Tahu? Namanya Abdul Hadi. Kalau tiap pagi dia pergi, dia pakai baju koko, dia pakai kain BHS. Cakep nggak? Cantik tidak? Dia pakai. Lewat di depan rumah kiai, bawa kitab. Dia jalan, ketemu kiai, dia bilang assalamualaikum kiai. Kiainya bilang waalaikumsalam. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, akhirnya kiai itu jatuh hati, jatuh cinta kepada siapa? Abdul Hadi. Dipanggil, Abdul Hadi sini. Iya kiai. Setiap sore, setiap pagi melewati depan rumah saya. Pakai baju koko warna putih, kain BHS warnanya merah, percis kayak tiang bendera. Dia datang seperti itu, dia katakan, kenapa kiai? Ini saya punya anak gadis. Ya Allah, punya anak gadis. Akhirnya kata Abdul Hadi, alhamdulillah, memang tujuannya seperti itu. Dari tiap sore sama pagi datang melewati rumah kiai bilang assalamualaikum. Tujuannya apa? Anak gadis. Abdul Hadi mau nikah dengan anak saya. Alhamdulillah kiai, itu yang saya harapin. Benar mau? Benar. Ya. Akhirnya dinikahkan itu Abdul Hadi dengan anak kiai yang kulitnya putih bening. Kalau minum susu kelihatan susunya mengalir.
Wah, sudah nikah, kebetulan ini bulan Ramadan. Bulan akhirnya dipanggil, Abdul Hadi sini. Ya Kiai, ini kan bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan, sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Tapi sejak nikah sampai sekarang tidak pernah baca Quran, cuman malam mapati saja baca Quran. Akhirnya apa? Bisa baca Quran, bisa baca Quran. Benar Kiai, baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pak Kiai bilang, Mak, apa tak? Mantu kita bisa ngaji, baru baca baca lagi, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai bilang alhamdulillah, ternyata mantu kita bisa baca Quran, walaupun hanya bismillah. Akhirnya bilang, baca lagi mantu, baca lagi pakai, iya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Pak Kiai, apa nak suaranya ya Allah ya kali, gemetar saya mendengarnya. Kata Pak Kiai, lanjutin Abdul Hadi, jangan bismillah aja. Dari tadi bacanya bismillah terus, bismillah. Memangnya 30 juz itu isinya bismillah semua? Jadi ngaji? Iya ngaji. Dia bingung, emang gak bisa ngaji, cuman bismillah aja. Dia bingung, baca apa lagi ya setelah bismillah? Fatihah juga berantakan baca Fatihah. Wah, karena ini bulan Ramadan, udahlah saya baca sebisa saya saja. Alaqubi thamarati abata. Kenapa ketawa? Saya lagi ngaji. Ini dia lagi ngaji, lagi ngaji. Dia bilang, mak, salah dengar nggak? Enggak. Emang dengar apa? Nggak tahu. Coba diulangi lagi katanya. Diulangi lagi. Abdul Hadi ulangin. Tadi kol-kolannya jelas sekali. Sampai kol-kola kubro, bukan kol-kola sugro. Dia baca lagi. Yang kencang bacanya, yang melak dah engkau baca. Dia baca, Falaqumi thamarati abata. Akhirnya apa? Akhirnya istrinya keluar dari kamar. Dia bilang, Daeng, ini mangkoknya Daeng. Kenapa? Karena dia baca kolak ubi sama roti. Oleh karenanya kalau kita mendidik anak, mencari mantu, kita harus tahu bibit, bobot dan bebetnya. Al-Fatihah dan al-Qabul kama min kulli sama'un dakatan bilisan jaribatan bi kulli khalidana wa ihbabina wa qurratu ayunina wa liman haqqun alaina. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله غفر ذنوبهم وستر عيوبهم واجعل الجنة مأواهم رحمكم الله. وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Di sini musim hujan atau musim kering? Musim hujan. Betul musim hujan? Kenapa di atas mimbar nggak ada air? Berarti musim kering, kemarau. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah, maulana ya ma'abul salam wa rahmatullahi wa barakatuh sayyidina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdika wa yukafi wa mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum وأكرم نزوله وواسع مدخله وغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكيرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا. اللهم من أحييته منا فحي على الإسلام ومن توفنا فتوفه على الإيمان. اللهم اجعلنا جمعنا هذا جمعنا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا سكين ولا محروما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمنا كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.